Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program Tabcast, Tabyin Podcast pada episode kedua. Kali ini kita ingin melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih tentang berkaitan dengan tema buzzer. Kemarin kita telah membahas berkaitan tentang buzzer yang ranahnya berada di media sosial. Kita ingin memberikan flashback sedikit bahwa kita harus berhati-hati dalam mengambil informasi yang jernih dari media sosial, terutama informasi yang berasal dari buzzer. Jumlah buzzer itu tidak banyak, hanya sedikit, namun buzzer memiliki gerakan-gerakan yang tersistematis dan memiliki penggelembungan jumlah dalam akun-akun dan tersembunyi di balik akun-akun palsu. Media sosial adalah tempat yang sangat sensitif sehingga kita harus cermat dan betul-betul selektif dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang sifatnya faktual dan fakta. Nah, masih dengan narasumber yang sama, masih dengan pembicara yang sama, karena kemarin kita terbatas oleh waktu, sehingga kita ingin melanjutkan sampai tuntas pembahasannya, hingga sampai pada satu titik kesimpulan yang utuh dan final. Kita sambut kembali kepada pengamat politik dan pengamat Timur Tengah, yaitu Ustadz Muhammad Jawad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muhammad Jawad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, ketemu lagi. Wah, saya bersyukur, mudah-mudahan antum tidak bosan, Ustadz. Terima kasih, kita berterima kasih sudah diundang. Karena memang kemarin pembahasannya masih harus lanjut, namun dibatasi oleh waktu, sehingga akhirnya kita harus melanjutkan ini. Sambung lagi ya. Iya. Siap. Nah, Ustadz, saya ingin mengawali dengan ucapan dari Syahid Yahya Sinwar. Beliau mengatakan bahwa kota ini, kota Gaza, itu akan membuka topeng-topeng para munafikin dan akan meruntuhkan tabir-tabir dari setiap pihak yang melakukan normalisasi. Kemarin kita sudah membahas tentang buzzer yang berada di media sosial, yang ranahnya berada di ruang hampa, kita sebut. Artinya tidak jelas keberadaan mereka berada di dunia maya yang kita juga tidak bisa mengidentifikasinya secara pasti, Ustaz. Nah, namun kita ingin lebih membahasnya dan menyorotinya itu terkait keberadaan mereka di tengah-tengah kehidupan yang lebih konkret ya, kehidupan nyata kita. Nah, menurut antum, Ustaz, bagaimana buzzer itu berperan dalam menciptakan polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat kita, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang salah satu fungsi dari keberadaan buzzer itu kan untuk membangun opini di tengah masyarakat sesuai dengan apa yang kita atau mereka harapkan, opininya ke arah mana, tujuannya apa, dan seterusnya. Tentu saja kalau itu dilakukan oleh anasir-anasir asing adalah tujuannya untuk kepentingan asing. Dalam suatu negara, kegiatan ini bisa disebut sebagai kegiatan makar kan, karena membahayakan keselamatan suatu bangsa atau negara. Makanya disebut sebagai subversif. Subversif itu kan makar, yaitu mengancam keselamatan bangsa dan negara tertentu, karena menciptakan tadi dikatakan polarisasi di tengah masyarakat yang ujung-ujungnya bisa timbul ke yang lebih parah lagi, misalnya kerusuhan, konflik sosial, bahkan peperangan antar bagian atau elemen dari suatu masyarakat. Karena hasil dari kegiatan mereka itu ujung-ujungnya adalah pengerasan pada pengelompokan yang kemudian saling berhadap-hadapan. Ini tentu sangat berbahaya peran para buzzer ini, dan tetap harus selalu diawasi dan dijaga. Oleh karenanya pihak-pihak yang berkepentingan tentu saja harus melawan kegiatan buzzer ini yang mengancam ya, dengan melakukan klarifikasi, memberikan penjelasan. Mau tidak mau sudah, meskipun mereka terus akan menciptakan semua sarana sehingga upaya untuk melakukan klarifikasi itu kemudian juga menjadi sulit. Tapi kesulitan tidak harusnya menjadikan kita mundur. Kita tetap harus maju dengan
memberikan fakta, menjelaskan kondisi apa adanya, dan kemudian tujuan-tujuan bersama yang harus dikedepankan, membangun persatuan, keutuhan, kekuatan, bahkan perlawanan terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah dan menjadikan masyarakat ini di bawah kekuasaan, kekuatan, dan kepentingan arogan dunia, seperti itu. Iya, memang saya melihat keberadaan buzzer ini dia memiliki dampak yang jangkauannya sampai ke kehidupan bermasyarakat, Ustadz ya. Artinya bahwa persatuan itu menjadi sasaran utama dari mereka sebetulnya, bukan terkait masalah fakta yang di lapangan sekarang terjadi isu tentang Palestina. Ya kan, nantinya kan sebetulnya tidak ada kaitan tentang itu terhadap pembelaan Palestina ya Ustaz. Nah, kira-kira Ustaz, sejauh mana Ustaz pengaruh dan dampak yang dihasilkan oleh para buzzer ini dan dapat kita sinyalir atau kita kategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan dan persatuan Ustaz? Pertama mungkin karena orang para buzzer ini kan biasanya menyerang, melakukan penyerangan terhadap figur tertentu atau kepentingan masyarakat atau kepentingan suatu negara tertentu, kan dengan membangun opini-opini yang negatif ya, sehingga kemudian terjadi pengerasan, bahkan kemudian juga berupa bullying terhadap figur-figur tertentu dan seterusnya. Itu akan menjadikan masyarakat pertama kemudian masyarakat merasa dirinya terancam ya, daripada ikut-ikutan di kegiatan media sosial yang kemudian mereka juga diserang dan sebagainya, mengalami apa yang disebutnya yang viral mental ya. Mereka dijadikan kemudian merasa tertekan, kemudian itu akan menimbulkan sifat silencing. Jadi masyarakat akhirnya diam aja deh, nggak mau bersikap dan sebagainya. Itu kan sudah berarti dia diamputasi partisipasi publiknya. Apalagi kemudian diskusinya yang tidak sehat dan sebagainya, masyarakat kemudian kebanyakan semua kegiatan diskusi di media sosial itu tidak bermanfaat bagi mereka, malah membahayakan, mengancam dan seterusnya. Nah, kemudian mereka kemudian undur diri. Sifat undur diri ini sebetulnya secara politis memang berbahaya, karena partisipasi publik yang lemah itu tidak adanya kontrol terhadap semua elemen yang digunakan oleh perangkat-perangkat masyarakat ya, termasuk media sosial itu kan termasuk perangkat yang sangat penting hari ini. Bayangkan hampir nggak ada lagi orang tidak memanfaatkan media sosial ya kan. Dan alangkah bahayanya ketika ada penggiringan opini dan seterusnya seperti itu. Nah, itu akan mengancam bangsa dan negara. Pertama yaitu tadi sifat apatisme masyarakat ya terhadap persoalan-persoalan sosial, kemasyarakatan ataupun persoalan-persoalan internasional dan seterusnya. Kemudian juga masyarakat terpolarisasi tadi, kan adanya framing dan seterusnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan ini, bahwa kalau bicara tentang Palestina itu sudah pasti kelompok ekstrim, ya kan, kelompok disebut sebagai kadrun dan sebagainya dulu ya kalau istilah itu. Jadi kemudian masyarakat tidak mau lagi terlibat dalam pembicaraan seperti itu. Kemudian juga di framing bahwa kalau misalnya bicara tentang Iran dan sebagainya, kemudian katakan si A dan seterusnya, akhirnya masyarakat tidak mau terlibat lagi dalam pembahasan itu. Nah, sifat apatis ini kemudian menjadikan masyarakat ini hanya menerima begitu saja apa yang disampaikan ke tengah mereka. Sifat kritis dan sebagainya kemudian menjadi tidak ada. Tidak melakukan seleksi, tidak melakukan klarifikasi terhadap persoalan. Udah kalau istilah Jawa itu gebiah uyah. Jadi pukul rata, terima aja sudah apa yang berlaku. Ini sudah tokoh, ini sudah selesai bagi mereka, apapun yang mereka katakan. Nah, hal semacam ini kan menumbuhkan ketaatan kepada figur-figur ini yang sebetulnya berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga pemangku kepentingan di suatu negara atau masyarakat atau bangsa itu kemudian menjadi tidak memiliki kekuatan faktual terhadap masyarakat ya, untuk mengarahkan ke arah kemajuan, pembangunan dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka diamputasi otoritasnya itu, ya kan? Otoritas kemampuan mereka untuk mengarahkan masyarakat pada tujuan-tujuan dan kepentingan
mereka dan maslahat bagi mereka itu kemudian tidak berjalan ya. Jadi hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh para buzzer ini. Ya tentu saja kalau itu sudah dikendalikan oleh kepentingan asing, maka yang dilayaninya adalah kepentingan-kepentingan asing, dan itu menjadikan kita punya masyarakat, tapi kita sebetulnya masyarakat itu milik orang lain. Sama seperti ketika anak-anak kita yang di rumah kita itu dikendalikan oleh media sosial. Mereka makan dan minum di rumah kita, tapi mereka itu sebetulnya bekerja untuk kepentingan-kepentingan asing, ya kan, kepentingan orang di luar rumah kita sebetulnya, atau bahkan di luar kategori bangsa dan negara kita, atau agama kita, atau masyarakat harapan kita. Nah ini dia bekerja sebetulnya sudah menjadi, katakanlah, sebagai agen pihak musuh dan akan bekerja sesuai dengan kepentingan musuh itu. Ini sangat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara. Iya, pantas saja ya dulu waktu di awal-awal perang itu pecah ya. Banyak orang yang kemudian menyuarakan, karena kita di Indonesia jauh ya dengan Palestina, sehingga kita mengambil opsi-opsi perlawanan yang berbeda. Contoh seperti boikot. Dulu waktu awal-awal Ustaz ya, masif sekali orang melakukan boikot ya. Iya. Tapi terus kemudian semakin kesini semakin turun jumlahnya, dan kemudian terpengaruhi oleh kalimat-kalimat dari buzzer ini kan. Jangan boikot, kasihan kalian melawan orang-orang yang sedang bekerja di dalam gerai-gerai boikot. Mereka gimana nasibnya kalau kehilangan pekerjaan kan, ini kan kemudian disampaikan, atau mungkin dalam bentuk menggalang donasi di lampu merah atau di tempat-tempat umum yang kemudian akhirnya mendapatkan sorotan oleh pihak pemerintah, dan kemudian diminta surat izinnya apakah legal atau enggak, seolah dianggap pungli Ustaz. Kan ini kan juga mungkin salah satu dampak ya Ustaz ya. Betul. Dari buzzer. Ini sangat disayangkan sekali. Nanti ada satu kalimat yang menarik Ustaz dari antum tadi, bahwa salah satu dampak yang diinginkan oleh buzzer tadi adalah menciptakan apatisme terhadap mazhab Syiah tadi kan. Ya ini kita ingin coba membuka fakta terkait masalah ini Ustaz. Yang kita dapatkan ini Ustaz, sebagai orang Syiah ya, saya ini sebagai orang Syiah ya misalnya, ketika hidup di masyarakat yang luas, ya kan bersinggungan terkait masalah kehidupan sosial, kita tidak bisa milih-milih, ya kan, perbedaan itu adalah hal yang keniscaya kan begitu Ustaz. Namun ketika berbicara tentang keislaman, jadi seolah-olah kita dipisahkan dari Islam itu sendiri Ustaz. Ini yang kita alami kan gitu. Bahkan ketika kita berusaha untuk menjelaskan dengan fakta-fakta yang ada dan tentang hakikat kesiahan kita, yang sebetulnya itu kita tidak banyak berbeda dengan saudara kita yang di Ahlus Sunnah, tapi sekonyong-konyong ada satu kalimat ini yang dijaga Ustaz. Sebenarnya dirawat dari dulu ya, dari kita masih kecil, bahkan mungkin sebelum generasi kita selalu dijaga. Contohnya misalnya Syiah kafir, Syiah sesat, Syiah melaknat sahabat, Syiah bukan Islam lah. Ketika kita menyampaikan argumentasi itu seolah-olah diamputasi dan dimandulkan, dan kita tidak memiliki ikhtiar dalam menyampaikan kebenaran. Nah, kira-kira apa tujuannya Ustaz? Ya, kegiatan seperti itu kan bisa kita kategorikan sebagai pembunuhan karakter ya, atau character assassination. Jadi dengan cara apa? Mengulang-ulang framing yang itu terus. Ya, karena di masyarakat ini berlaku prinsip yang disebut sebagai pembiasaan. Ya, sesuatu yang sebelumnya tidak biasa, tapi kalau diulang terus-menerus seperti itu, kemudian dianggap sebagai suatu kebiasaan yang jamak, kebiasaan yang biasa di tengah masyarakat. Awalnya tidak biasa, tapi karena diulang terus-menerus kebohongan itu kemudian diterima oleh masyarakat begitu saja. Ini bahayanya tindakan yang kita sebut sebagai pembiasaan. Makanya dalam Islam itu dikatakan bahwa dosa sosial itu lebih besar hukumannya ketimbang dosa yang bersifat personal. Kalau orang melakukan dosa secara personal mungkin dia rusak secara pribadi, tapi ketika dosa sosial maka dia merusak tatanan sosial, seperti cara penilaian terhadap suatu kelompok tertentu. Katakanlah seperti tadi dicontohkan, yaitu Syiah, ya kan, ada kata-kata yang terus diulang, ya. Sehingga ketika rumus atau racun itu sendiri dikeluarkan, ditebar, maka orang sudah langsung menangkap itu, sudah nggak mau lagi didengar ya. Mungkin kalau antum hadir di tengah masyarakat, kalau antum sudah ketahuan Syiah, orang nggak mau dengar lagi. Makanya itu digunakan juga untuk kasus Iran kan.
ya udah nyerang, udah pahlawan, udah masya Allah berkorban mati-matian dan sebagainya. Tapi sayangnya mereka sih itu ini dijadikan resep mujarab atau racun mujarab sebetulnya untuk melakukan karakter assassination, pembunuhan karakter seperti itu, sehingga orang kemudian menjadi sulit menerima kebenaran. Ini untuk contoh kasus si A saja, tapi sebetulnya kemudian akan merembet ke semua persoalan. Jadi yang menentukan kemudian ya buzzer itu, karena buzzer yang paling tadi dikatakan dia sebetulnya sedikit tapi rame ya kan, rigid di tengah masyarakat menggunakan media sosial, pakai mesin lah apa dan seterusnya, untuk kemudian menjadikan itu dianggap sebagai kesimpulan yang diterima oleh masyarakat. Opini masyarakat sebetulnya itu. Kenapa? Karena banyak berpandangan seperti itu, ya kan. Misalnya kalau ada tanggapan berbicara tentang aspek tadi ya kan, serangan balasan Iran terhadap Zionis, kemudian kolom komennya itu sudah kemudian mengarah sesuai dengan arahan mereka, tapi si A dan seterusnya. Jadi ini berbahayanya, karena nanti pada semua aspek kehidupan sosial, negara dan sebagainya itu, kemudian juga ulama, juga sistem atau agama dan seterusnya itu menjadi tidak bermanfaat, karena masyarakat kemudian tentu mengikuti apa yang dikatakan oleh buzzer-buzzer itu. Nah, kalau sudah begitu sebetulnya yang mengendalikan kemudian menjadi mereka. Ini kan sangat berbahaya kalau di seluruh dunia yang mengendalikan adalah para perusak ini. Dan buzzer itu kalau kita lihat kategori dari sisi definisinya ya tadi negatif sudah. Karena memang ya untuk penggiringan opini ya kan, kemudian juga mengalihkannya kepada sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan dari pembayar para buzzer ini, untuk melayani mereka, baik kepentingan politik, ekonomi, budaya, militer dan seterusnya. Itu akan masuk dan merasuki segenap kehidupan masyarakat. Iya, bisa kita katakan berarti buzzer ini adalah tukang fitnah, penebar kedustaan, pemecah belah dari persatuan. Betul. Sudah bisa dipastikan semua buzzer ini berada di pihak musuh. Betul. Dan bekerja untuk musuh, baik yang dibiayai ataupun yang secara sukarela terdampak daripada gerakan-gerakan dan termakan isu tadi, Ustaz ya. Iya, kalau kita ingat kata-kata Syahid Hasan Nasrullah kan seperti itu. Buzzer tidak punya agama, tidak punya mazhab, tidak punya, iya kan? Semuanya satu, yaitu ya menguasai opini masyarakat, mengarahkan untuk kepentingan mereka. Kalau tujuannya untuk tujuan-tujuan destruktif, menghancurkan masyarakat, maka mereka akan lakukan itu untuk menghancurkan masyarakat. Dan kita tahu bahwa Zionis itu kan bertumpu pada pandangan bahwa yang berhak hidup itu kan mereka. Yang lain ini bukan manusia atau setengah manusia kan gitu. Mereka makhluk pilihan Tuhan dan seterusnya. Mungkin awalnya itu dianggap sebagai aneh, tapi kemudian kalau dijejalkan terus-menerus, ya kan, ya kemudian masyarakat akan terima. Alhamdulillah Iran ini melakukan secara faktual bahwa mereka itu bukan kelompok yang steril, kelompok yang dipuja-puja dan mereka sebetulnya penjahat dari apa yang mereka lakukan. Dan tindakan nyata itu membuktikan secara nyata di lapangan. Dan Iran memang punya sarana untuk melakukan pembelaan secara informasi dan itu ditekankan oleh rahbar dan pemimpin kita. Tapi perjuangan di dunia nyata itu yang mengungkap kebatilan atau kebenaran suatu kelompok atau suatu golongan dan seterusnya, atau suatu masyarakat atau suatu agama dan seterusnya. Tanpa kegiatan atau tindakan yang bersifat nyata, maka kategori kebenaran itu menjadi tidak bernilai. Akhirnya yang ada ya seperti tadi dikatakan di dunia maya saja, kemudian menang kalahnya di situ. Enggak juga, karena fakta itu mengungkap kebenaran. Ya kan? Siapa sebetulnya berada di pihak kebenaran? Fakta yang berbicara. Ya boleh kita sebut berarti ini adalah salah satu medan perjuangan kita ya, jihad kita ya. Betul. Bukan hanya untuk Syiah tapi semua umat Islam. Betul. Karena buzzer ini musuh keagamaan, musuh dari setiap mazhab. Karena intinya tadi adalah menebar kebohongan dan merusak persatuan, Ustaz ya. Betul. Ini sudah clear sekali, Ustaz. Betul. Ya, juru bicara kebenaran tetap harus ada, ya kan. Kalau kita mengaca pada peristiwa Karbala kan seperti itu. Imam Husain alaihissalam melakukan perjuangan, kemudian menjadi juru bicara tentang kebenaran perjuangan beliau itu adalah Sayyidah Zainab, ya kan. Jadi klarifikasi, penjelasan, tabyin, kemudian hujah, argumentasi
dari apa yang dilakukan itu ya yang dilakukan Imam Husain itu dilakukan oleh Sayyidah Zainab alaihissalam. Seperti itu. Kedua-duanya, dua medan ini memang tetap memerlukan para tentara lah, ya kan, tentara di dunia nyata ataupun di dunia maya. Nah, ini sudah sampai hampir pada titik konklusinya, Ustadz. Nah, kira-kira nih, ini sebagai pertanyaan terakhir, Ustadz. Kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan yang secara mudah dalam mengcounter gerakan-gerakan buzzer di tengah masyarakat, plus statement closing antum, Ustadz, tentang ini? Baik, mungkin yang paling penting adalah bahwa kita berkepentingan untuk membangun masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat itu adalah masyarakat ketika semua informasi itu berdasarkan fakta, kemudian juga masyarakat mengunyahnya secara sadar dan secara bertanggung jawab, memberikan informasi dan seterusnya seperti itu. Nah, masyarakat yang sehat itu hanya bisa terbangun ketika di zaman kita ini media sosial itu menyajikan fakta, bukan hoax, bukan fitnah, bukan ujaran kebencian dan seterusnya. Maka penting bagi kita siapapun yang masih sehat untuk menyuarakan fakta, kebenaran dan seterusnya itu untuk membangun masyarakat kita juga ikut menjadi sehat. Ya. Karena penyakitnya banyak. Jadi melawan penyakit itu dengan memperkuat imunitas tubuh kita, resistensi tubuh kita dengan menyajikan fakta dan seterusnya. Kita yang berada di jalur kebenaran juga perlu mengingat. Tidak perlu membangun narasi untuk menjelaskan kebenaran itu dengan cara-cara mereka, ya kan? Kita harus benar pada tujuannya, juga benar pada caranya. Ya kan? Suatu ketika misalnya Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam ketika sampai di Siffin, beliau itu terlambat dan sungai sudah dikuasai oleh tentara Muawiyah. Ya kan? Muawiyah kemudian memblokade sungai itu. Imam Ali berkata kepada Malik Al-Star agar membongkar blokade musuh itu, karena kalau tidak kita nggak bisa minum. Kemudian Malik Astar dengan keberanian yang luar biasa mengusir tentara yang memblokade sungai itu, pasukannya Muawiyah, dan kemudian sungai itu dikuasai oleh Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Kemudian sebagian pasukan Imam Ali berkata, kita balas wahai Imam Ali, kita blokade sungai. Imam Ali menunjukkan kemarahannya, jangan lakukan itu, biarkan mereka minum, bahkan anjing dan kuda mereka pun boleh minum secara bebas. Keren. Kemudian ada kata-kata yang sangat ditekankan yang menjadi perhatian kita. Kata Imam Ali, kalau kita melakukan apa yang mereka lakukan, lantas apa bedanya kita dan mereka? Untuk Keren. Apa tujuan kita berperang? Dan Keren. Nah, jadi terkadang kita terlalu bersemangat juga nih pembela kebenaran ini, kemudian harus membuat sesuatu atau konten yang nggak sesuai dengan fakta. Nggak perlulah. Bahwa memang menjelaskan kebenaran itu memerlukan kesabaran, memperjuangkan kebenaran juga begitu. Pelan-pelan kita bertahan ya, sebagaimana Iran tuh juga 40 tahun di embargo dan seterusnya, dituduh macam-macam. Mereka bertahan, mereka membangun ya kan dengan sabar, dengan ulet, dengan ketekunan yang luar biasa, dan hasilnya sekarang bisa kita lihat. Maka ini juga masukan bagi kita sebagai bangsa dan negara juga harus begitu, harus bertahan, harus kuat, harus membangun persatuan, jangan mudah diselewengkan oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan martabat dan harkat bangsa kita dan seterusnya. Oleh karena itu maka kita harus kembali kepada semangat Islam, semangat Al-Quran, semangat para nabi dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala agar kita beroleh kekuatan. Itu mungkin terakhir. Allah, keren banget Ustaz. Terima kasih. Ini diskusi dalam 2 episode bisa memberikan pencerahan yang sangat bagus kepada pemirsa. Insya Allah mudah-mudahan juga bisa banyak menyadarkan banyak pihak, Ustaz. Baik. Melihat situasi kita memang sangat riskan sekali ya di Indonesia ini. Betul. Terutama orang awam ya. Betul, Ustaz. Baik pemirsa, pembahasan tentang buzzer kita sudah selesaikan dan kita perlu mengambil garis kesimpulan bahwa buzzer memiliki tujuan memecah belah persatuan. Maka sudah saatnya kita tinggalkan narasi-narasi perpecahan, ketidaksamaan atau lebih menitik beratkan kepada perbedaan. Tujuan kita adalah satu, menuju Allah Subhanahu wa taala, dan musuh kita juga satu, hanya Amerika dan Israel. Hindarkan perdebatan terkait masalah khilafiyah atau hal-hal yang menyangkut tentang kemadhaban. Karena ketika kita kembali pada titik ini, maka Islam tidak akan pernah bersatu. Dan ingat bahwa buzzer tidak memiliki madhab, tidak memiliki agama. Mereka adalah gerakan-gerakan anti agama. Meskipun mereka mengenakan
baju agama dengan madhab-madhab tertentu. Mereka tidak menghendaki adanya persatuan. Maka itu berhati-hati kita dan bijaksanalah kita semua dalam memilah dan memilih informasi dan bersikap. Sekuat apapun upaya dari para buzzer, maka akan sampai pada titik jenuhnya. Sehebat apapun mereka memfilter dan menghalangi kebenaran, maka kebenaran itu pun akan tampak. Insya Allah masa depan Islam cemerlang dan semakin cerah dengan persatuan sunnah dan syiah. Kepada para pemirsa, kami membuka usulan tema yang hendak kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Boleh cantumkan komentar dan usul tema, kami akan mempertimbangkannya dan kami akan bahas tentu saja dengan narasumber yang hebat dan dengan tema yang menarik. Kami undur diri dari Tapcast, bukan sekedar berbeda, tapi meluruskan fitnah, menegakkan fatwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.